Jadi kalau merawat lansia itu utamakan kebersihan. Ini barangnya harus serba steril ya. Dari mangkok, sumpit sampai barang-barang seperti ini ya teman-teman ya. Karena di sini nenekku tuh menggunakan mesin pernafasan, maka untuk mesin pernafasan ini pun harus disteril setiap harinya ya teman-teman ya. Dan untuk masker pernafasan ini ya teman-teman ya, ini juga harus diperhatikan ya. Ini kalau dalamnya ini berembun, itu harus dilap ya. Kalau musim panas, ini harus dibersihkan ya teman-teman ya, alias harus dicuci. Tetapi untuk yang karetnya doang, untuk yang ininya cukup dilap aja ya. Dan yang perlu diperhatikan lagi, ini ada sarangannya ya. Sarangan ini harus diperhatikan karena biasanya sarangan ini banyak itunya ya, seperti sawang-sawang kecil itu ya. Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardia. Hari ini Taiwan siang ya teman-teman ya, siang jam setengah 12. Ini aku sambil nunggu kakek pulang dari cuci darah ya. Ini mau tak steril. Tadi sudah tak semprotin sama ini ya teman-teman ya. Ini buat steril biar nggak ada bakterinya ya. Ini sebenarnya punyanya kakek ya. Dan setiap hari ini harus disetir ya teman-teman ya. Ini aku share video ini buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin mau ke Taiwan dan merawat lansia ya. Jadi kalau merawat lansia itu utamakan kebersihan. Ini barangnya harus serba steril ya. Dari mangkok, sumpit sampai barang-barang seperti ini ya teman-teman ya. Pokoknya harus diperhatikan biar kesehatan orang yang kita jaga itu tetap stabil ya. Kalau kita jaga orang tua selalu sehat kan enak ya teman-teman ya. Kita bisa nyambi yang lain-lain. Tapi kalau yang kita jaga agak menggrik-menggrik ya susah pikiran, susah tenaga. Dan ini juga tongkatnya kakek ya. Pokoknya punya kakek itu banyak banget lah. Yang seperti payung itu banyak, tapi nggak pernah dipakai. Yang dipakai yang kakinya itu ada ininya ya. Nah seperti ini juga ada kakinya ya. Ini juga ada kakinya. Ada lagi satu ini ya, tapi di dalam kamar. Dan seperti biasa, kalau kakek keluarkan kamarnya itu selalu dikunci ya teman-teman ya. Ya sudah kebiasaan dia kalau keluar itu selalu mengunci kamar. Takut lah, itu kan dalamnya banyak barang berharga ya teman-teman ya. Aku sendiri kalau masuk kamar itu kakek nggak ada juga nggak berani kok. Jadi kalau bersih-bersih kamarnya kakek itu harus kakek ada di dalam ya. Kita menghindari kesalahpahaman ya teman-teman ya. Karena kita ikut orang ya, serba takut ya. Takut ntar kalau kita ada yang hilang terus ngomong berprasangka kita yang ambil gitu ya. Jadi lebih baik kalau bersih-bersih punya kakek itu orangnya ada. Nah ini untuk tongkat dan egrangnya sudah ya. Mau tak lanjut bersihin kursi rodanya nenek. Ini punya nenek ya teman-teman ya. Pokoknya yang warnanya pink ini punya nenek. Kalau punya kakek itu bantalannya ini warnanya biru-biru tua ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Pokoknya kalau ada waktu longgar, lansia yang kita jaga itu tidur. Seperti saat ini kan nenekku tidur ya. Ini tak steril nih.
Dan untuk kursi rodanya nenek ini harus hati-hati ya teman-teman ya, karena di belakang ini ada oksigen ya, oksigen seperti tas yang kecil itu harganya Masya Allah 180 NT ya teman-teman ya, itu sekitar kalau uang kita itu 90 juta. Ini aku bersihnya itu pakai tisu basah ya, tisu kering kan cepat meropol karena habis ini kan dibuang. Kalau kita pakai kain kalau sudah terkena seperti ini ya kotornya kebangetan. Ini untuk kursi roda, untuk egrang ini setiap aku longgar itu tak bersihin ya teman-teman ya, dan tak steril. Dan untuk egrangnya yang sering dipakai kakek itu setiap hari di steril ya. Takutnya itu kakek kalau nggak cuci tangan terus pegang itu terus pegang yang lain, takutnya itu ada bakterinya ya. Apalagi saat ini musimnya bakteri yang mengganas. Nah, seperti ini ya. Pokoknya segala sesuatu kalau sering kita lakukan ya, sering kita bersihkan itu cepat banget. Seret selesai. Karena di sini nenekku tuh menggunakan mesin pernafasan, maka untuk mesin pernafasan ini pun harus disteril setiap harinya ya teman-teman ya. Untuk hari ini aku memang sengaja aku steril untuk jam-jam saat ini ya, karena sekalian mau share ke teman-teman semuanya. Untuk membersihkan mesin pernafasan ini ya, aku menggunakan lap ini. Ini merupakan lap khusus yang aku pakai untuk bersihin mesin pernafasan ya. Yang setiap hari harus dilap ya teman-teman ya. Jangan sampai ada abu yang akan menyebabkan pernafasan nenek itu menjadi nggak bagus ya. Dan untuk masker pernafasan ini ya teman-teman ya, ini juga harus diperhatikan ya. Ini kalau dalamnya ini berembun itu harus dilap ya. Kalau musim panas ini harus dibersihkan ya teman-teman ya, alias harus dicuci. Tetapi untuk yang karetnya doang, untuk yang ininya cukup dilap aja ya. Karena kalau musim panas kan keringetan ya. Kalau keringetan nggak kita cuci itu bau, makanya harus dicuci untuk karetnya. Dan di bawah ini merupakan tempat air ya teman-teman ya, air seperti infus itu ya, airnya mesin pernafasan.
Dan untuk air ini juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Ini kalau sudah kosong harus diganti ya, jangan sampai lupa, karena kalau lupa itu menyebabkan pernafasan nenek itu nggak bagus ya, alias terlalu kering. Jadi kalau terlalu kering itu bisa berdarah ya teman-teman ya. Untuk oksigen pernafasan ini juga harus diperhatikan ya. Setiap pagi aku lap seperti ini. Dan yang perlu diperhatikan lagi, ini ada sarangannya ya. Sarangan ini harus diperhatikan karena biasanya sarangan ini banyak itunya ya, seperti sawang-sawang kecil itu ya, alias kotoran. Nah ini juga sama. Ini juga harus dilap seperti ini ya. Ini aku lakukan setiap pagi. Ya pokoknya kalau kita merawat lansia yang menggunakan mesin pernapasan, itu yang paling penting itu alat-alat seperti ini ya teman-teman ya. Seperti oksigen, seperti mesin pernapasan itu ya. Pokoknya harus steril, harus bersih, bebas dari abu ya. Dan untuk airnya ini juga sama ya. Ini setiap malam itu aku ganti. Ini airnya itu air kita minum itu ya teman-teman ya. Jadi walaupun masih separuh itu aku ganti setiap malamnya. Biar apa? Biar nggak tersumbat. Ini memang ada dua ya teman-teman ya. Ini yang untuk siang, ini yang untuk malam. Kalau siang kan memakai oksigen ini, kalau malam ini memakai mesin pernapasan. Harus seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini merupakan tutupnya masker pernafasan. Karena tadi habis aku lap, makanya biar maskernya kering dulu baru ditutup ya. Nah seperti ini. Untuk selang ini 2 minggu sekali diganti ya teman-teman ya. Dan untuk ini 1 bulan sekali baru diganti. Ini adalah tabung air ya, tabung air yang menghubungkan pernafasan nenek dengan mesin. Ya begitulah ya teman-teman ya, kegiatanku setiap harinya ya, itu harus serba steril. Apalagi ini menyangkut pernafasan ya, jangan sampai alat-alat yang dipakai untuk nenek untuk pernafasan ini banyak abunya yang menyebabkan pernafasan itu nggak bagus. Jadi untuk merawat lansia biar stabil kesehatannya, yaitu pertama itu jaga kebersihan, harus serba steril ya, harus serba bersih dari alat-alat yang dipakai ya. Kalau kakek itu alatnya cuma tongkat egrang itu ya, atau kalau Taiwannya namanya koecang. Kalau nenek itu alatnya ini mesin pernafasan. Jadi untuk mesin pernafasan dan alat-alat yang lainnya ya, itu harus serba bersih, harus serba steril. Setiap hari harus dilap ya. Untuk mengelap pakai kain ini, aku juga menggunakan kain yang khusus ya, khusus buat melap mesin pernafasan. Dan untuk selangnya ini setiap 2 minggu sekali ya teman-teman diganti ya. Untuk menggantinya juga aku selalu membuat catatan ya, membuat catatan seperti ini biar nggak lupa. Karena 2 minggu sekali ganti selang dan 1 bulan sekali itu untuk tabung airnya harus diganti ya. Nah seperti ini. Kalau aku tulis full, ini berarti ganti semuanya ya, dari selang sampai tabung selang sampai gelas. Dan yang ini kalau sebagian aku gantinya cuma gelas sama kepala mesin dan sama selang. Untuk tabung airnya itu enggak aku ganti. Ya begitulah ya teman-teman ya, kegiatanku jika ada waktu renggang ya, ada waktu longgar, dan harus dilakukan setiap hari ya, dengan tujuan agar
lansia yang kita jaga itu kesehatannya itu stabil. Karena kebersihan itu paling utama ya untuk masalah kesehatan. Dan aku share video ini dengan tujuan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang masih di Indonesia yang mau ke sini ya. Jika mendapatkan job merawat lansia menggunakan mesin pernafasan, ya beginilah yang harus diperhatikan ya. Biar kesehatan yang kita jaga itu tetap stabil ya. Kita harus menjaga kebersihan, harus mensteril segala alat yang dipakai. Apalagi ini untuk mesin pernafasan. Dan untuk kakek karena memakai kocang ya, karena memakai tongkat, makanya untuk tongkatnya itu juga setiap hari harus disteril. Dan untuk mensteril punyanya kakek itu biasanya aku menggunakan itu ya, semprotan buat menyetiril tangan kalau kita itu habis keluar atau habis kemana itu ya, aku pakai itu. Dan untuk mesin ini aku menggunakan air biasa ya, tetapi dengan kain yang khusus ya. Begitulah ya teman-teman ya. Untuk videoku kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang di luar sana ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Bye bye.